Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program kesayangan kita. Ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini kita akan bahas sebuah tema yang luar biasa, yakni seputar EGSM dan Gerakan Sekolah Ma'arif. Tentunya sudah hadir narasumber akan menemani kita selama 50 menit ke depan. Insya Allah seperti itu. Ada yang pertama, Sekretaris PWLP Ma'arif untuk Ulama Jawa Timur, ada Cak Sunan Fanani. Assalamualaikum Cak Sunan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin manggilnya Caca aja ya. Ala-ala Surabayaan. Oke. Baik, terima kasih waktunya di sini Cak Sunan. Sehat selalu. Sama-sama. Baik, dan di sebelah kiri narasumber kita Sekretaris PWLP Ma'arif NU Jawa Timur ada Public Relation dari PWLP Ma'arif NU Jawa Timur, ada Mbak Alifiyah Nur Kamila. Hampir mirip namanya. Baik, Mbak Alifiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Terima kasih. Alhamdulillah baik. Baru kali ini ya kita berjumpa ya. Iya, Kalau baru Cak kali Sunan ini. sudah Insya Allah sudah sering ketemu sama Sunan. baik. Pemirsa, kita akan mengkaji lebih dalam, kita akan berbincang lebih dalam seputar gerakan-gerakan segar, tentunya yang digaungkan dari Nahdlatul Ulama, yakni tentang kemasyarakatan umat, terutama pada hal pendidikan. Ini kan kita kaji berikutnya dengan narasumber saya, dan pertama saya ke Cak Sunan dulu. Cak Sunan, bicara EGSM dan Gerakan Sekolah Ma'arif, ini bisa disampaikan apa istilahnya latar belakang dari pemikiran tersebut, gerakan tersebut seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Yulia. PWLP Ma'arif NU Jawa Timur melonsing Gerakan Sekolah Ma'arif ini atau disingkat dengan GSM. Sebenarnya kami sejak 2018 kami sudah merancang strategi untuk melakukan branding PPDB. Ketika itu kami melihat keresahan yang ada di sekolah madrasah Ma'arif berkenaan dengan munculnya kebijakan pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah, terutama yang ada di daerah, tentang sistem zonasi. Kita tahu bahwa di sistem zonasi itu adalah masyarakat yang memiliki kedekatan zona dengan sekolah, maka dia akan menjadi siswa prioritas di sekolah tersebut. Nah, posisi LP Ma'arif NU yang kita ketahui bersama, mayoritas lembaga kita ini berada di kelompok masyarakat yang ada di pedesaan, sehingga mereka yang pada asalnya ingin berminat sekolah di Ma'arif itu ketika tahun-tahun awal 2018, 2019, 2020 banyak siswa kita, calon siswa kita itu yang tersedot karena sistem zonasi itu. Mulai dari jumlah penambahan rombel yang di sekolah-sekolah negeri itu, maka berakibat jumlah sekolah kita, jumlah rombel peserta didik kita banyak yang berkurang. Tapi tidak sampai tutup. Di sekolah-sekolah kami tidak sampai tutup. Cuman kami merasakan bahwa kebijakan ini kok seakan-akan menjadikan LP Ma'arif NU ini tidak dilihat oleh pemerintah sebagai mitra di dalam pengembangan pendidikan. Lalu dari situlah kami mencoba untuk melakukan pemecahan, mengkaji dan lain sebagainya, maka muncullah sebuah upaya yang digaungkan oleh LP Ma'arif NU Jawa Timur dengan memunculkan ayo gerakan sekolah Ma'arif itu. Nah, di awal-awal kita masih parsial. Tahun 2021 itu masih parsial. Sekolah-sekolah melakukan penggunaan logo logo GSM. Itu kita perkenalkan, lalu kemudian masyarakat melihatnya sekolah yang menggunakan label GSM atau Gerakan Sekolah Ma'arif itu menjadi bagian dari perhatian masyarakat ternyata. Ada foto, ada karikatur, dan menarik di masyarakat. Akhirnya jumlah peminat mulai beranjak kembali. Tetapi ternyata pemerintah masih saja membuat strategi baru lagi, menambah jumlah sekolah baru. Kalau kemarin rombel, sekarang jumlah sekolah baru. Akhirnya kami berusaha untuk mencari sebuah solusi untuk persaingan di dalam bagaimana merekrut masyarakat untuk bisa menyalurkan di lembaga pendidikan kami,
maka kita buat yang namanya gerakan, di mana semua MWC LP Ma'arif NU tidak melakukan branding hanya satu sekolah saja, tetapi daftar sekolah NU, sekolah Ma'arif di kecamatan itu diperkenalkan di masyarakat. Tahun kemarin program ini berdampak kepada beberapa sekolah-sekolah di negeri. Itu meskipun mereka membebaskan biaya SPP dan lain sebagainya, mereka memberikan yang namanya iming-iming dengan seragam gratis, tas gratis, tapi ternyata masyarakat ternyata lebih antusias sekolah di Ma'arif karena ada muncullah gerakan sekolah Ma'arif itu. Nah, tahun ini kita kembangkan, kalau sekolah dan MBC dan PC sudah melakukan ini, maka di level PW, LP Ma'arif NU Jawa Timur, kami menyambutnya dengan membuat elektronik GSM itu. Oke. Lebih simpelkah dari itu, Cak Sunan? Artinya dengan adanya IGSM itu? Sebenarnya sama saja, cuman kalau keunggulan IGSM itu masyarakat dimanapun, seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bahkan seluruh dunia, kalau mereka mau mengakses EGSM untuk mencari sekolah berbasis pesantren, sekolah dengan jurusan tertentu, itu sekarang sudah tidak perlu lagi mereka bertanya atau survei ke pondok pesantren itu, tetapi cukup dengan menggunakan satu layar sentuh di handphone mereka, mereka sudah tahu bagaimana prestasi sekolah tersebut. Memudahkan ya berarti di sana. Karena kita tahu zaman sekarang ini sudah memasuki era milenial, di mana big data itu dibutuhkan. Kami memanfaatkan salah satunya adalah bagaimana kami mengkolaborasi dari berbagai kondisi yang ada itu, kami jadikan sebagai kemampuan kita untuk melakukan sebuah inovasi di program LP Ma'arif NU. Baik. Kembali geser dulu ke Mbak Alivia. Mbak Alivia ini sebagai Public Relation dari PW LP Ma'arif NU Jawa Timur, bisa disampaikan kepada pemirsa terkait dengan EGSM tadi ya, Gerakan Sekolah Ma'arif gitu. Oke, silahkan. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Julia. Saya ingin menjelaskan terkait apa sih EGSM itu. Menyambung dari perkataan Bapak Sunan sebelumnya terkait Gerakan Sekolah Ma'arif. Melalui Gerakan Sekolah Ma'arif ini kan pada zaman sekarang ini kan udah zamannya pakai gawai, smartphone seperti itu. Nah, dengan adanya EGSM ini diharapkan semakin berkembangnya zaman ini, masyarakat juga semakin mengetahui lebih lanjut terkait sekolah-sekolah yang ada di bawah naungannya NU melalui dunia maya, melalui internet seperti itu. Jadi akses yang semulanya pakai konvensional, penyebarannya masih manual. Nah, dengan adanya EGSM ini diharapkan bisa menyebarkan sekolah Ma'arif melalui digital seperti itu. Oke. Ini berarti nanti ketika mengetahui informasi apapun seputar sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah begitu, ini bisa diakses melalui EGSM itu. Betul sekali. Jadi nanti masyarakat udah bisa langsung akses di websitenya EGSM. Dan di situ masyarakat udah bisa lihat sekolahnya seperti apa, keunggulannya ada ekstra apa saja, berbasis pesantren kah, atau visi misi, terinput juga biaya-biaya sekolahnya. Apakah kan biasanya kalau mau tanya sekolah, tanya dulu ke sekolahnya, langsung datang satu-satu, tanya biayanya berapa, formulirnya seperti itu. Harus survei, seperti datang ke lokasi. Itu kan juga membuang waktu dan tenaga juga. Nah, dengan adanya EGSM ini nanti masyarakat udah bisa lihat lewat website ini nanti biayanya seperti apa, lalu untuk keunggulannya seperti apa. Artinya berarti semua lembaga, semua sekolah atau madrasah yang ada di Jawa Timur itu sudah bisa diakses semua begitu? Betul, bisa. Jadi nanti untuk akses sekolahnya nanti masing-masing sekolah akan mendaftarkan sekolahnya masing-masing ke sistem EGSM. Jadi nanti setelah sekolah melakukan pendaftaran itu nanti kami akan melakukan pendataan untuk memasukkan sekolah-sekolah tadi ke dalam sistemnya seperti itu. Oke. Jadi harus daftar dulu ya. Betul, itu ya. Gratis nggak itu? Alhamdulillahnya gratis. Jadi sekolah ini tidak ada biaya pengurutan apapun, betul nggih Pak Sunan nggih? Takut salah ya? Oke. Baik. Apa namanya? Ini sudah dibuka mulai kapan itu? Untuk
Untuk pembukaan pendaftaran sekolahnya udah di soft opening di tanggal 27 November kemarin. Di tanggal 27 November sampai hingga saat ini masih kita ada proses input pendaftaran sekolahnya. Nah, di situ ketika sekolah sudah melakukan pendaftaran dan sudah terdaftar akunnya, nanti sekolah bisa mengisi profil sekolahnya yang keunggulan tadi, dokumentasi, lalu ada biaya pendaftaran, lalu ada jadwal registrasinya seperti apa, nanti di situ bisa diisi. Subhanallah, keren ya. Subhanallah, baik. Ini ada nggak batas begitu, Mbak Alif ya, batas apa istilahnya pendaftaran atau gabung begitu ya, penutupan atau gimana, ada nggak ini deadline gitu? Kebetulan jadi nanti karena ini masih masa soft opening, jadi sekolah-sekolah masih masa penginputan informasi sekolah dan pendaftaran. Niatnya dan rencananya kami dari pihak PW-nya berniat untuk melakukan launching ke masyarakat mendekati Harlah NU ke 101 di tanggal 28 Januari. Nah, seperti itu. Jadi nanti harapan kami sekolah-sekolah yang belum mendaftar dan belum melakukan pengisian datanya bisa mengisi sebisa mungkin sebelum akhir Januari itu. Gitu. Oke. Berarti ini untuk semua dong? Iya, betul. Artinya yang mau bergabung begitu ya, betul. dan Jadi tidak nanti, memaksa? Atau disarankan begitu? Untuk paksaan sebenarnya tidak ada, cuman karena memang gerakan Sekolah Ma'arif ini antusiasmenya sudah sangat tinggi sekali, Bu. Jadi Masya Allahnya ketika EGSM ini launching lalu partisipasi dan antusiasme sekolah-sekolah ini langsung tinggi sekali, seperti itu. Ada nggak di sana yang tergabung yang di luar Nahdlatul Ulama begitu? Untuk yang di luar Nahdlatul Ulama seperti atau yang diterima hanya NU aja begitu, sekolah-sekolah NU? Atau madrasah? Jadi nanti setiap sekolah yang mendapatkan link untuk melakukan pendaftaran akan kami daftarkan seluruhnya. Dibagikan ya linknya. Jadi nanti baik. Oke, terima kasih luar biasa. Kak Sunan, izin. Ini menarik sekali ketika berbicara apa ya? Kita mau ngakses apapun sudah bisa, nggak jauh-jauh, nggak harus datang begitu ya. Ini apa? Sambutan dari teman-teman pelaku pendidikan, masyarakat, ini seperti apa? Iya, kami juga terkejut juga ketika per hari itu rata-rata 200 sekolah ya. Subhanallah. Itu satu jenjang saja. SD, belum MI, belum SMP, belum MTS. Jadi sekolah yang berbasis pesantren itu kami jadikan sebagai mitra yang strategis di dalam hal ini karena NU itu identik dengan sekolah pesantren. Maka ketika masyarakat sudah mulai mudah dalam mencari data di EGSM ini, maka mereka akan bisa menemukan sekolah yang menjadi minat dari mereka. Contohnya, kita mau cari sekolah SMK dalam bidang kelautan yang memiliki prestasi siswanya 100%, lulusannya diterima di dunia kerja luar negeri. Ada. Kalau dulu kita harus cari satu-satu manual begitu, sekarang cukup dengan EGSM aja. Pesantren, tingkat sekolah dasar untuk anak-anak. Wali murid mau mencari sekolah SDMI yang memiliki pesantren anak, cari di situ ada. Kalau dulu, waktu saya kecil dulu, orang tua saya mencari pesantren ya harus dari mulut ke mulut. Betul. Bahkan harus datang loh jauh-jauh. Ya, karena dulu metodenya MPC. Metode berbasis cangkeman kan. Berbasis cocot. Iya. Sekarang kita rubah itu. Nah, siapa sekolah yang bisa mengakses ini untuk bisa menjadi bagian dari EGSM ini? Sesuai dengan amanat dari Sisdiknu. Sisdiknu ini merupakan ketentuan baru di Nahdlatul Ulama yang memberikan kebijakan bahwa NU menerima atau mengelola seluruh lembaga pendidikan itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama secara langsung. LP Ma'arif NU sebagai pengelola dan penjaminan mutu. Maka
tugas LP Ma'arif NU adalah satu, menjaga mutu input anak-anak yang mau masuk sekolah Ma'arif. Output juga demikian, kami menjaga, nanti tugas kami di LP Ma'arif NU untuk menjaga output itu. Nah, sedangkan yang melabeli sekolah itu NU atau bukan, tentunya Nahdlatul Ulama sendiri. Maka dari itu, sekolah yang selama ini mereka masih ragu, saya ini tidak ikut Ma'arif, hari ini silahkan semuanya masuk IGSM dan kita branding bersama. Syaratnya itu. Termasuk dapat Sekolah sertifikat NU. itu ya Kak? Bukan, Kak Sunan? Menerima sertifikat, nanti kalau mereka mau bergabung, maka ada banyak planning dari Ma'arif Jawa Timur bahwa nantinya ada pembinaan-pembinaan dalam bentuk prestasi, dalam arti tadi penjaminan mutu tadi. Ada olimpiade, ada beasiswa, ya Mbak ya? Ada fitur beasiswa juga di situ. Bahkan ketika nanti, insya Allah, nanti menjelang akhir tahun ajaran baru yang akan datang, siswa yang mau melanjutkan kuliah di mana saja, kami akan berusaha untuk menjejaringkan, asalkan semua sekolah masuk IGSM dulu. Mau negeri, mau luar negeri, insya Allah ada. Dan saya geser ke Mbak Alifia dulu. Mbak Alifia, ini apakah ada tujuan tertentu ya untuk IGSM begini, untuk mengedukasi masyarakat harus melek digital atau bagaimana begitu? Sebenarnya adanya IGSM ini juga kita mengimbangi terkait adanya e-wallet yang ada, lalu ada e-digital, e-pendidikan, e-education dan sebagainya. Dengan adanya ini, digital ini, harapan kami juga masyarakat juga lebih memanfaatkan teknologi digital juga ke pendidikan. Jadi nanti masyarakat juga lebih melek, ternyata pendidikan ini juga bisa diakses melalui digital ini tanpa perlu repot-repot kesusahan cari informasi terkait sekolah-sekolahnya. Jadi mempermudah berarti ya? Betul sekali. Jadi memang tujuannya IGSM jadi mempermudah sekolah-sekolah masyarakat juga untuk membranding dan mencari informasi terkait sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan NU ini tadi. Ini berarti ada klasifikasinya ya Mbak Alif ya? Di sana ada MI, SD, begitu Betul ada MTS sekali, begitu betul. ya? Jadi nanti di dalam aplikasi IGSM ini, karena kan berbasis website, jadi nanti ketika user atau pengguna membuka websitenya, nanti akan ada sekolah di sekitar user, nanti akan ada muncul sekolah-sekolah yang sudah bergabung dengan IGSM, nanti akan muncul ada gambar sekolah-sekolah seperti itu. Jadi tinggal diklik informasinya, lalu nanti akan muncul informasi beasiswa maupun informasi sekolahnya. Detail begitu Kak? Iya, detail. Jadi nanti ada visi misi, lalu ada nanti tujuannya IGSM ini nanti masing-masing sekolah bisa mempercantik tampilannya sendiri seperti itu. Jadi untuk informasi penting yang harus ditampilkan itu apa saja nanti sudah ada di IGSM-nya sendiri. Jadi harus berlomba-lomba ini. Betul sekali. Jadi itu jadi berlomba-lomba. Jadi nanti sekolah-sekolah bisa, kalau bisa aku yang lebih unggul, aku yang lebih cantik dengan seperti apa sih? Nah itu nanti tampilannya bisa diubah di masing-masing profilnya. Entah ini foto-foto juara-juara nasional yang tak tampilkan seperti itu. Lalu ada ekstrakurikuler yang bagus-bagus, misalkan ada Banjar dan lain sebagainya, itu bisa ditampilkan di IGSM ini tadi. Juga ada beasiswa, karena kan biasanya di masing-masing sekolah ada beasiswa tahfidz, beasiswa anak berprestasi, nah seperti itu. Adapun juga beasiswa yang kurang mampu. Nah dengan adanya IGSM ini, kami juga kepengen untuk seluruh masyarakat ini bisa bersekolah. Loh saya nggak punya biaya, ada beasiswa. Solusinya ada. Iya ya? betul, ada beasiswa kurang mampu. Saya pinter tapi nggak punya uang, dan sebenarnya ada beasiswa prestasi. Nah seperti itu. Harapannya IGSM juga membantu masyarakat di luar sana juga tahu semua orang itu bisa bersekolah seperti itu. Betul, baik. Cak, menarik ketika bicara beasiswa begitu di Ma'arif apa di NU ada beasiswa ya? Ini ya, Sunan. Nanti yang bisa disondingkan. Aplikasi ini kita juga membuka kemitraan dengan berbagai instansi. Dari internal NU sendiri ada LASISNU. Kami berupaya mengajak rekan-rekan di LASISNU untuk ikut membuka layanan donasi infak pendidikan. Kemudian kami juga bermitra dengan Basnas. Tahun kemarin kami membagikan 250 anak, 250 beasiswa untuk tingkat SMA, SMK.
Aliyah se-Jawa Timur. Itu juga dari Basnas. Lalu kemudian di kabupaten kota juga demikian. Ada lembaga zakat LAS, ada lembaga-lembaga donasi masyarakat. Dan kami juga punya rekening dana sosial sendiri yang kami kelola, yaitu masyarakat berpartisipasi, mereka memberikan donasinya kepada kami di Ma'arif Jawa Timur, lalu kemudian kami akan menyerahkan itu sebagai dana peningkatan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu atau sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan dana karena kondisi-kondisi mereka seperti bencana alam dan lain sebagainya itu. Nah, disinilah yang namanya alhamdulillah sampai hari ini banyak sekali rekan-rekan dari perbankan pun juga berusaha untuk menjadi bagian dari program ini. Oh, subhanallah, self support ya. Mulai CSR itu sudah mulai muncul, tetapi kami masih menyiapkan dulu data hari ini. Saya Mbak Alivia masih menyiapkan data. Seluruh sekolah kita masukkan dulu, kita buat program. Bahkan di Ma'arif juga kita buat program yang di launching oleh Gus Sotik, yaitu satu sekolah di Ma'arif itu harus ada beasiswa yatim, anak yatim. Jadi satu sekolah, satu PBDB itu minimal satu beasiswa. Kalau 12.000 sekolah, maka kami punya beasiswa anak yatim itu 12.000 kuota. Target kami adalah seperti itu. Dan kerjasama apa dengan CSR itu tadi? Itu sekolah saja. Jadi di sekolah mereka akan membuka beasiswa itu terutama untuk anak yatim karena tanggung jawab kita bersama. Betul. Maka akan Semua jenjang kah itu? semua jenjang. Bahkan dengan beberapa perusahaan BUMN kami telah bekerja sama. Ada lembaga jaminan sosial. Mereka juga memberikan kerjasama dengan kita. Mereka yang mengikuti program di lembaga jaminan sosial itu, maka nanti ada ketika terjadi risiko, anaknya akan membayar beasiswa sampai perguruan tinggi dan dengan LP Ma'arif NU. Ada banyak sebenarnya. Oke. Itu bisa bisa dikemas, dipasarkan, di branding di IGSM itu Jadi nanti ya. akan ditampilkan juga di IGSM tadi. Pengisiannya itu tergantung lembaganya kah atau ada operator dari Ma'arif Jawa Timur? Untuk pengisian beasiswanya. Untuk semua data di situ? Semua data. Jadi nanti untuk semua data akan ada akun admin sekolahnya. Nah, yang bertugas untuk pengisian adalah akun admin sekolahnya. Karena kan kita juga nggak tahu kebutuhan setiap sekolah kan juga beda-beda. Nah, itu kami serahkan kembali ke sekolah untuk melakukan pengisian datanya mulai dari beasiswa tadi dan profil-profil sekolahnya. Tantangannya apa itu dengan IGSM itu, Mbak Alif ya? Untuk tantangan tersendiri sih kadang masih ada yang belum terlalu mengerti juga terkait untuk pengisiannya seperti itu. Nah itu dari IGSM sendiri, dari tim kami sendiri juga sudah mempersiapkan pendampingan online untuk sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan pengisian. Bagaimana caranya, kok gagal terus. Nah seperti kami sudah melakukan pendampingan online dan juga ada video tutorialnya juga. Oh, ada ya. Iya, betul. Baik. Ini dibuka untuk semua lembaga kah? Artinya kan terkadang ada lembaga baru begitu ya. Katakanlah belum punya output begitu, tapi sudah berani ikut IGSM. Apakah boleh juga? Boleh, sangat boleh sekali. Jadi nanti memang untuk sekolah-sekolah yang baru membuka lembaganya kan masih belum ada promosi lah, seperti belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Nah, ketika bergabung dengan IGSM nanti akan naik sendiri juga nanti untuk lembaganya yang baru tadi. Ya, Mbak Yulia, perlu dicatat juga. Iya, apa itu? Akonta peserta IGSM ini sudah banyak yang tutup pendaftarannya. Oh, subhanallah. Maksudnya gimana itu? Udah full, Kuotanya sudah terpenuhi. Kuotanya? Dibatasi memang? ya sekolahnya yang membatasi. Oh, subhanallah, begitu ya? Keren. Jadi kayak kita mau pesan tiket pesawat. Nah, kalau tiket pesawatnya udah habis, kursinya sudah habis, mau duduk di mana itu siswanya? Subhanallah.
Baik, baik, dan menguntungkan banget itu berarti. Jadi menyambung terkait kuota sekolah tadi Bu ya. Jadi nanti ketika ada misalkan ada SMK jurusan tata busana, tapi kuotanya udah habis, nanti kami juga bisa melakukan saran sekolah yang mirip dengan yang sekolah. digendaki. Iya, misalkan sekolah A udah habis, ada sekolah B, C yang masih memiliki visi misi yang sama, kuota yang sama, jurusan yang sama juga. Seperti itu. Subhanallah. Mungkin yang berdekatan juga Betul, ya. yang dari berdekatan, rumah. iya betul. Keren. Dan ini pemirsa wajib loh untuk bergabung dengan IGSM. Mudah-mudahan belum full ya, kalau mau ditutup Januari kan masih. Iya, ditutup masih Januari. Jadi Bapak Ibu yang memiliki sekolah dan belum daftar IGSM bisa langsung segera daftar, karena setelah ini akan ditutup juga pendaftarannya. Gratis kan? Gratis. Gratisnya lihat sana aja deh, gratis kan. Baik, saya geser ke Casunan dulu. Casunan ini apa bisa disampaikan kepada pemirsa TV9 terkait dengan harapan dari adanya IGSM ini apa? Silahkan. Ya, kedepannya masyarakat dalam mendapatkan informasi sekolah unggul, sekolah berprestasi, sekolah sesuai dengan harapan masyarakat. Itu kalau kemarin mereka harus mencari menggunakan cara yang sangat susah, sekarang semuanya telah hadir dan dimudahkan dengan cara mereka menggunakan handphone, gawai mereka untuk mencari informasi itu. Kami berusaha untuk bisa melayani pendidikan di Nahdlatul Ulama ini untuk masyarakat semakin percaya bahwa sekolah di Ma'arif NU itu adalah cara yang paling benar, cara yang paling tepat untuk melihat kondisi perkembangan sosial masyarakat yang saat ini seperti ini. Baik. Sebab di Sekolah Ma'arif NU ada penanaman karakter, penanaman nilai, ada penerapan nilai-nilai yang dibungkus dengan ahli sunnah wal jamaah, itu yang tidak dimiliki di lembaga lain. Dan kami berharap dengan mudahnya masyarakat mengakses lembaga pendidikan di NU ini, maka semakin banyak wong NU sekolahnya adalah di LP Ma'arif NU. Betul. Itu sebagai jargon kami, di mana kita harus sinergi, kita harus manfaati, dan kita harus membarokai. Gitu. Baik. Dan ini harus segera dijemput nih oleh masyarakat. Baik, kalau dari Mbak Alifia sendiri ini dengan adanya IGSM ini apa yang dirasa mulai dari soft launching sampai saat ini begitu, impact-nya apa itu? Jadi untuk impact dari mulai darinya soft opening tadi sampai saat ini, alhamdulillahnya jadi di dalam IGSM ini kita juga masyarakat tentunya juga tahu juga yang biasanya terkenal sekolahnya kan mungkin sekolah-sekolah yang besar, misalkan sekolah A, B, C. Nah, ada sekolah X, Y, Z yang belum terkenal tapi dia punya kualitas yang bagus. Nah, dengan adanya ini IGSM ini jadi semua masyarakat juga bisa akses. Ternyata banyak sekolah yang ada di LP Ma'arif NU juga yang memiliki kualitasnya nggak tanggung-tanggung juga, bisa bersaing seperti itu. Itu menyebar nggak Mbak kalau berdasarkan data yang sudah masuk di Mbak Alifia? Jadi alhamdulillahnya, Masya Allah, ketika link websitenya sudah tersebar, itu terus naik terus juga insight-nya seperti itu. Ya, naik terus insight-nya, dan juga untuk aksesnya juga banyak juga, dan juga banyak yang tanya-tanya gimana cara daftarnya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Untuk masyarakat yang memang sudah ingin segera mencoba IGSM, bisa ditunggu ketika launching di Harlah NU ke 101 28 Januari besok, seperti itu. Itu sudah ditutup? Iya, jadi nanti untuk launching ke sekolahnya kan dimulai dari 27 November. Nah, untuk launching ke masyarakatnya ini berbarengan dengan Harlah NU. Jadi nanti subhanallah. Jadi untuk pendaftaran di sekolah lembaga masing-masing itu Januari itu betul, ya. Kita menyongsong abad kedua. Iya, menyongsong abad kedua. Jemput ini ceritanya ya. Subhanallah. Jadi baik. Jadi selama masa soft opening sampai di official launchingnya itu nanti masyarakat udah tetap bisa lihat informasi sekolahnya untuk saat ini, hanya bisa akses informasi-informasi sekolahnya. Tapi untuk pendaftarannya ditunggu ketika launching officialnya. Baik, pastinya segera menanti. Termasuk saya.
Baik, baik, baik. Keren. Cak Sunan ini sebagai apa istilahnya ya, closing statement mungkin ya terkait dengan EGSM dan juga gerakan sekolah ma'arif begitu, bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, kami berterima kasih ya kepada sekolah-sekolah madrasah yang telah bergabung dengan kita, dan kita tahu bahwa aplikasi ini bukan dibuat oleh orang lain. Aplikasi ini dibuat oleh alumni sekolah ma'arif juga. Keren. Nah itu, sehingga kami pun bangga bahwa sekolah ma'arif, alumni ma'arif, mampu mereka mengabdikan diri di sekolah ma'arif dengan memberi kontribusi yang seperti ini. Oke. Itu yang bisa dilakukan oleh kami kepada warga NU. Baik. Ya, bermanfaat Ya. dan barokah. Barokah, Amin. manfaati dan berkahi. Baik. Terima kasih hadirnya di studio atas waktunya hadir di sini, Cak Sunan. Terima Sama-sama. kasih, Mbak Alif. Terima Terima kasih kasih. juga Terus kesempatannya. berjuang. Insya Allah. Baik, dan saya sudah kebersamaan kita di program Ikhfal Jam'iyah. Saya Yura Kamila segera pamit. Semoga diskusi kita bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.